Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Kita kembali bertemu pada sesi ini, yaitu sesi yang akan kita bahas tentang karbohidrat. Tentunya karbohidrat bukan isu penting di dalam pola diet nabati atau pola diet vegan atau yang kita sebut plant-based diet. Kenapa? Karena memang karbohidrat terdapat banyak di dalam makanan-makanan berbasis nabati, sehingga dia bukan isu penting tentang resiko pemenuhan gizi karbohidrat pada pola makan berbasis nabati atau vegan. Tetapi di dalam sesi ini yang mau kita highlight adalah terdapat beberapa macam jenis karbohidrat. Mungkin kebanyakan kita saat ini takut sekali untuk konsumsi karbohidrat. Padahal kita lihat di dalam pola makan panduan dari Kementerian Kesehatan, di situ disebutkan kita tetap mengonsumsi sepertiga dari isi piring kita itu adalah makanan pokok yang sebetulnya banyak mengandung karbohidrat kompleks. Kenapa disebut karbohidrat kompleks? Itu artinya polisakarida. Ya, dia bukan karbohidrat sederhana atau simple sugar yang kita sebut atau gula sederhana, yang memang IG-nya lebih tinggi, indeks glikeminya lebih tinggi, sehingga itu cenderung untuk menaikkan resiko untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah kita, sehingga berpotensi atau meningkatkan risiko untuk diabetes. Tetapi dengan makanan-makanan pokok yang kita sebut banyak mengandung karbohidrat kompleks, di dalam situ juga mengandung lagi yang disebut sebagai serat atau fiber. Sehingga dengan demikian atau komposisi yang seperti itu membuat IG-nya tidak tinggi, ya, seperti umbi-umbian ataupun biji-bijian atau dalam bahasa Inggris mungkin kita sebut grain. Nah, di sini ada perbedaan antara grain dengan seed, ya. Jadi seperti tadi pada sisi sebelumnya waktu kita membahas masalah omega 3, omega 6, kita menyebut ada flaxseed, chia seed, ya, kemudian watermelon seed, ya, apalagi sunflower seed, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai pumpkin seed. Nah, itu biji-bijian dalam pengertian seed bahasa Inggrisnya. Tapi tentunya di bahasa Indonesia kita juga menyebut biji padi, ya, biji gandum. Nah, di sini kalau dalam bahasa Inggris itu bukan disebut seed, tapi dia termasuk grain itu, ya. Sehingga ada istilah whole grain bread, ya, atau whole wheat bread. Jadi itu ada perbedaan antara karbohidrat yang sudah di-refine seperti pada gula, ada istilah refined sugar, gula yang rafinasi, kemudian juga pada karbohidrat. Karena gula pun termasuk salah satu karbohidrat. Tapi kalau kita bicara karbohidrat, jangan langsung berpikir gula gitu. Ya, gula seperti yang kita biasa konsumsi, gula pasir gitu atau gula batu, ya, atau bahkan sirup gitu. Nah, karbohidrat ini kan ada yang kita sebut monosakarida. Jadi seperti yang kita lihat pada glukosa. Kemudian gula pasir, dia termasuk sebenarnya sukrosa. Jadi dia adalah termasuk disakarida. Di itu artinya 2, ya. Mono itu 1. Nah, kemudian kalau dia lebih panjang lagi, ya, mungkin di antara 3 sampai 9, kita sebut oligo. Oligo itu artinya ya beberapa gitu. Oligosakarida. Kemudian dia bisa lebih panjang lagi, kemudian membentuk yang namanya polisakarida. Jadi kebanyakan makanan pokok yang kita makan itu adalah mengandung polisakarida, atau istilah lainnya adalah karbohidrat kompleks atau kompleks karbohidrat. Jadi tubuh membutuhkan karbohidrat karena karbohidrat adalah menjadi sumber tenaga yang mayor, sumber tenaga utama dalam tubuh kita. Jadi sumber tenaga utama atau mayor dalam tubuh kita bukan protein dan bukan lemak. Sehingga kalau kita tidak mengkonsumsi atau tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, walaupun itu karbohidrat yang sehat, ya, yang kompleks, kita hanya konsumsi, apalagi ditingkatkan konsumsi lemak, ya, kemudian juga protein, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Terutama tubuh kita tidak menghasilkan glukosa dari karbohidrat yang kita makan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi ketosis kan, yang kita sudah tahu bahwa lemak akan menjadi keton, yang kita sebut keton tubuh. Dan otak kita itu membutuhkan glukosa dari karbohidrat, ya, bukan dari keton, yang tidak familiar bagi otak. Sehingga kalau kita konsumsi seperti itu akan terjadi imbalancing, tidak seimbang, sehingga pola makan seperti itu adalah pola makan yang bukan gizi seimbang. Sehingga karbohidrat tetap dibutuhkan walaupun kita memilih karbohidrat sehat, itu karbohidrat kompleks, bukan yang sederhana atau simple sugar seperti gula pasir, kemudian sirup atau gula batu dan sejenisnya. Kemudian kita lihat karbohidrat ini bukan saja dia menghasilkan tenaga, tapi dia juga memang sumber tenaga yang aman. Contoh kasus tadi kita sebut, kalau kita tidak konsumsi karbohidrat, tadi saya sudah sebut masalah lemak.
Kemudian kasus kedua, kalau kita tinggikan proteinnya, sehingga protein juga akan menjadi tenaga. Tapi kasus seperti ini juga bukan gizi seimbang. Kenapa? Karena tubuh malah akan kekurangan energi atau kalori karena enggak disuplai dari karbohidrat. Protein sendiri akan bisa dibakar asam aminonya, kerangka asam aminonya ada karbon, menjadi tenaga. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah di situ malah peningkatan. Karena kalau kita lihat struktur asam amino, kan ada gugus NH2 aminonya yang bersifat basa. Kemudian ada gugus karboksilatnya, COH yang bersifat asam. Jadi karbon dibakar, kerangkanya itu lepas, sehingga NH2 maksud saya, gugus amino lepas. Sehingga kalau dia berikatan dengan hidrogen, dia akan jadi amonia. Dan itu membebani kerja lever, hati, dan juga ginjal. Sehingga faktor lain adalah protein berubah fungsi yang tadinya untuk menggantikan sel-sel yang rusak, atau pertumbuhan yang sangat penting membutuhkan protein, malah si protein berubah fungsi menjadi memenuhi kebutuhan energi tubuh. Yang punya dampak negatif tadi menghasilkan NH3. Dan NH3 kalau bereaksi dengan air menjadi NH4OH, amonium hidroksida. Dan itu harus dibuang melalui sekresi, katakanlah urin. Kemudian juga membebani ginjal lagi. Jadi saya pikir itu sedikit gambaran tentang karbohidrat, walaupun bukan isu penting bagi pemenuhan gizi dalam diet nabati atau diet vegan atau plant-based diet, tapi kita perlu sekali bijaksana di dalam mengkonsumsi karbohidrat mana yang sehat, itu karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana atau simple sugar. Saya setuju kita mengurangi, bahkan kita mungkin tidak membutuhkan konsumsi gula sederhana atau karbohidrat sederhana, tapi kita butuh konsumsi karbohidrat kompleks sebagai makanan pokok dan sebagai sumber tenaga utama dalam tubuh kita yang paling aman dan paling utama, sesuai dengan anjuran pola makan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Baik, sampai di sini cerita singkat tentang karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.